Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa lebih dahulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan selalu sehat. Untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yakni sikap berilmu dan sikap kerja keras. Sebelum masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran ini selesai. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian berilmu, kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan dalil perintah berilmu dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan dalil perintah kerja keras dengan benar. Dilanjutkan yang keempat, dapat menyebutkan dampak positif berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat menyebutkan dampak positif kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, dapat membiasakan diri menuntut ilmu dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama tentang pengertian berilmu dan kerja keras. Kata ilmun berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan dari ilmun ialah jahlun, artinya kebodohan atau ketidaktahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Dengan berilmu, manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, serta dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Dilanjutkan pengertian kerja keras. Sikap kerja keras berarti bersungguh-sungguh atau memiliki semangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Bisa diartikan tekun dan ulet, tidak mudah menyerah bila menghadapi kendala atau kesulitan. Setiap usaha pasti memerlukan kesungguhan, walaupun kadarnya berbeda. Sikap ini akan menuntun pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan, serta mencapai apa yang telah diinginkan. Adapun dalil perintah agar kita menuntut ilmu, dalam Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Perintah tersebut telah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian diterangkan juga dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dilanjutkan dalil perintah agar kita memiliki sikap kerja keras. Islam mendidik umatnya untuk memiliki sikap kerja keras, yakni pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan. Dalil yang mendorong manusia agar memiliki sikap kerja keras antara lain diterangkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Juga diterangkan di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Adapun nilai positif berilmu, yang pertama bagi diri sendiri. Orang yang berilmu yang pertama akan memperoleh kepuasan batin. Kemudian yang kedua akan dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dilanjutkan yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama dengan benar karena didasari dengan ilmu yang benar. Dan yang keempat, dapat menambah keimanan kepada Allah. Dengan berilmu kita dapat mengetahui kebesaran dan keagungan Allah di muka bumi ini, sehingga tumbuh rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Dan yang kelima, dapat memperoleh pahala di sisi Allah karena telah mentaati perintahnya, yaitu menuntut ilmu. Dan yang terakhir, terangkat derajatnya oleh Allah maupun oleh manusia. Nilai positif bagi orang lain. Orang yang berilmu dapat memberi jalan terang dalam memberi petunjuk atau pengarahan dan saran kepada orang lain. Dan yang kedua, sebagai tempat bertanya dalam mengatasi suatu masalah. Dan yang ketiga, dapat membantu orang lain di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nilai positif sikap kerja keras. Yang pertama, terpuji dalam pandangan Allah karena telah mengikuti sunnah Rasulnya. Dan yang kedua, terpuji dalam pandangan manusia. Ketiga, dapat diharapkan mencapai hasil yang maksimal, sehingga lebih semangat lagi di dalam bekerja. Keempat, dengan sikap kerja keras akan tercukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, akan memperoleh kepercayaan dari orang lain, sehingga membuka peluang memperoleh rezeki. Dilanjutkan perilaku orang yang berilmu. Perilaku orang yang berilmu dapat ditunjukkan atau dicerminkan bahwa orang tersebut
Yang pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Kemudian yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Yang kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Kemudian yang keenam, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kemudian yang terakhir, perilaku orang yang berilmu, yakni sabar, tenang, berwibawa, dan tawadhu. Perilaku orang yang memiliki sikap kerja keras. Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri lebih terpuji daripada menerima pemberian orang lain. Kemudian, memiliki keyakinan bahwa Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta. Ketiga, memiliki semboyan, tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharap bantuannya. Kemudian yang terakhir, menyadari sepenuhnya bahwa memberi itu lebih mulia daripada meminta. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih, semoga kalian selalu sukses. Kita akhiri dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.